bertemu kembali. Minggu ini praktikum pengawetan kayu memasuki percobaan pengawetan kayu dengan metode rendaman dingin, rendaman panas dingin, dan vakum tekan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat membuat formulasi bahan pengawet yang dibutuhkan untuk pengawetan kayu. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengawetan kayu dengan metode rendaman dingin, rendaman panas dingin, dan vakum tekan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengevaluasi kualitas pengawetan kayu, yaitu uji retensi dan penetrasi bahan pengawet dalam kayu. Adapun bahan dan alat yang digunakan, yaitu bahannya terdiri dari kayu ukuran 5x5x20 cm, kemudian bahan pengawet yang kita gunakan kali ini adalah diffusol CB, yang ketiga adalah aquades. Bahan uji penetrasinya adalah asam klorida atau HCl, kurkumin, dan etanol. Sedangkan alat yang digunakan adalah neraca analitik, kaliper atau jangka sorong, tabung impregnasi, kompor gas, panci atau langseng, gelas piala, milimeter blok, plastik mika, spidol atau pensil, penggaris, dan sprayer atau botol semprot. Berikutnya adalah prosedur praktikum. Pertama-tama, kayu setelah kita potong ukuran 5x5x20, kemudian kita rapikan atau kita bersihkan dengan menggunakan amplas. Kemudian di bagian ujung atau bidang lintangnya lapisi permukaannya dengan cat. Kemudian kita timbang untuk mendapat berat awalnya dan kita ukur dimensinya, panjang kali lebar kali tebalnya. Kemudian kita siapkan larutan pengawetnya. Kita buat diffusol CB ini kita buat dengan konsentrasi 2,5%. Kemudian kita siapkan wadah untuk merendam. Ini adalah ganjalannya. Kayunya yang kayu untuk rendaman dingin, panas dingin, dan vakum tekan. Yang pertama adalah kita akan melakukan pengawetan dengan menggunakan rendaman dingin. Pertama-tama kita kasih alas bagian bawah kayu. Kemudian kita letakkan kayunya ke dalam kotak atau wadah yang sudah disiapkan. Kita tutup kembali bagian atasnya, diletakkan batu sebagai pemberat. Kemudian kita tuangkan bahan pengawetnya sampai kayu benar-benar terendam. Proses perendaman dingin ini dilakukan selama 4x24 jam pada kondisi ruang. Sambil menunggu proses rendaman dingin, kemudian kita lanjutkan dengan metode rendaman panas dingin. Sama sampel, kemudian kita siapkan panci atau langsengnya. Kita letakkan stick sebagai alas untuk kayunya. Kayunya kemudian kita masukkan. Kita beri pemberat di atasnya. Dan kita tuangkan bahan pengawetnya. Setelah cukup, kemudian kita tutup panci atau langsengnya dan kita nyalakan. Kita panaskan kayu dengan pengawet tersebut selama 2 jam. Itu di sini proses rendaman panas. Setelah mencapai 2 jam, kemudian biarkan contoh uji kayu terendam larutan dalam bahan pengawet selama 1x24 jam. Di sini masuk ke metode rendaman dingin, sehingga kita akan dapatkan rendaman panas dingin. Setelah selesai, kemudian kita angkat, kita tiriskan, dan kayu siap untuk kita timbang untuk mendapatkan berat yang W2. Berikutnya adalah kita masuki metode praktikum pengawetan dengan vakum tekan. Persiapan sama dengan rendaman dingin, yaitu kayu kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita beri pemberat. Bahan pengawet kemudian kita masukkan. Sampai terendam semua kayunya. Kita siapkan tabung impregnasinya. Kemudian bahan pengawet yang berisi kayu tersebut kita masukkan dan kita kunci tabungnya. Kunci dipastikan bahwa sudah tertutup dengan rapat. Kemudian kita vakum dengan tekanan setengah atm selama 1 jam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemberian tekanan 2,5 bar selama 2 jam. Setelah
Selesai. Kemudian sampel kayu kita keluarkan dan kita tiriskan. Setelah kemudian selanjutnya kita timbang untuk mendapatkan berat kayu setelah direndam dengan bahan pengawet atau W2. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas hasil pengawetan kayu, yaitu dengan uji retensi dan penetrasi bahan pengawet dalam kayu. Yang pertama adalah penimbangan dan pengeringan kayu setelah diawetkan. Dalam ini istilahnya adalah retensi. Kayu tadi baik dalam rendaman dingin, panas dingin maupun vakum tekan, setelah direndam dan ditiriskan kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat setelah diimpregnasi, dan kita akan dapatkan berat W2. Dan kita kering udarakan sampai tercapai berat kering udara 2. Berikutnya kita akan melakukan uji penetrasi. Prosedurnya yaitu siapkan contoh uji kayu yang sudah diawetkan tadi, kemudian dipotong uji kayu secara melintang pada bagian tengah, kemudian diberi tanda pada masing-masing potongannya. Siapkan reaksi boron yang akan digunakan, yaitu reaksi A 2 gram ekstra kurkuma dalam 100 ml alkohol. Yang kedua adalah reaksi B 20 ml asam klorida pekat dengan 80 ml alkohol dan dicenuhkan dengan asam salisilat. Setelah itu kemudian kayu permukaan yang bagian dipotong bagian tengah tadi kita semprot dengan reaksi A, yaitu dengan larutan kurkumin. Di sini terlihat permukaan kayunya berwarna kuning. Setelah kemudian bagian permukaan kering, kita lanjutkan dengan penyemprotan dengan menggunakan pelarut B, yaitu asam klorida dicampur dengan alkohol atau etanol. Sehingga di sini terlihat bahwa permukaan kayu yang kita potong tadi mulai muncul warna merah, yang di sini menandakan keberadaan pengawet boron yang masuk ke dalam kayu. Sini terjadi perbedaan antara rendaman dingin, panas dingin, dan juga vakum tekan. Setelah itu kemudian hitung penetrasi bahan pengawet pada contoh uji dengan cara mengukur penembusan bahan pengawet pada setiap sisi, lalu dirata-ratakan dari keempat pengukuran tersebut. Untuk memudahkan, pengukuran dilakukan dengan cara menjiplak bagian yang berwarna merah muda. Ini yang menunjukkan bahwa boron masuk ke dalam kayu, yaitu dengan plastik mika, kemudian dipindahkan jiplakan tersebut ke kertas milimeter blok. Dari percobaan ini kita akan mendapatkan retensi, yaitu banyaknya bahan pengawet yang masuk, dan penetrasi adalah kedalaman dari bahan pengawet yang masuk. Demikian praktikum untuk minggu ini, dan terima kasih.